Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 23 Juli, Pekan Biasa ke-16. Semoga di akhir pekan ini, kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kemarin dalam renungan kita, perumpamaan disampaikan mengenai bagaimana benih kerajaan Allah itu kita tanggapi. Sekarang, mengenai perumpamaan lalang dan gandum, ditampilkan mengenai seperti apa keberadaan pertumbuhannya. Meskipun penabur itu menaburkan benih gandum yang baik, namun ada musuh yang menabur benih lalang di antara gandum. Kita disadarkan, dari manakah lalang itu? Dari mana asal kejahatan? Jika Tuhan yang kita ketahui itu baik dan berkuasa, mengapa terjadi kejahatan? Dari perumpamaan ini jelas bahwa ada musuh yang mengerjakannya. Allah tidak menciptakan kejahatan. Lalang dan gandum tumbuh bersama. Keduanya punya penampilan yang sama saat masih baru tumbuh. Sulit untuk dibedakan sampai mereka tumbuh menjadi besar dan siap dipanen. Oleh karena itu, kita juga melihat bahwa kejahatan merupakan bagian dari pengalaman yang menyertai perjalanan pewartaan dan pertumbuhan kita. Melalui penantian yang aktif, kita dididik untuk mengadakan pembedaan yang baik dari yang jahat. Penantian yang hanya sementara waktu ini mendorong kita untuk bertumbuh dalam kebajikan kesabaran. Selain itu, Allah memberikan waktu kepada kita untuk berubah dan bertobat. Kejahatan yang ada tidak dimusnahkan dengan kekerasan, tetapi belas kasih dan keadilan. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari di setiap waktu kita juga bersiap menabur kebaikan, tidak jatuh dalam penghakiman dan balas dendam, tetapi untuk bersabar dalam kerendahan hati, pengharapan, dan kepercayaan akan keselamatan dari Tuhan. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami
di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.